Tuhan tanpa ada batas, amin. Mungkin Bapak Ibu bisa buka masker ya nanti kalau kita memuji Tuhan, amin. Ya kami tidak juga lupa mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat beribadah. Biarlah hari ini kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan di tempat yang mati. Haleluya, sungguh besar setiap-Mu. Amin. Sungguh besar setiamu, oh Tuhan, antara sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita pujikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pujikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran haleluya. Sama-sama kata sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Amin. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya.
meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Karena kami percaya dan yakin Tuhan, seberapa kami hadir di tempat ini, Tuhan tetap hadir di sini. Haleluya. Tuhan pun hadir di rumah saudara. Tuhan hadir dan melawat saudara pada hari ini. Dan Tuhan berdiam di atas pujian umatnya. Tuhan Yesus pada siang ini, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan melawat kami, membentuk kami, membuka hati kami, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Tuntun ibadah kami Tuhan dari awal perkenalan sampai pada akhirnya. Roh Kudus belajar. Kami serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pemusik, singer, worship leader, semuanya yang terbagi dan pelayanan Tuhan. Kami percaya, simpan kami semua di belakang salib, biar nama Tuhan dimulai di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami siap memulai ibadah kami dan kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama kita akan katakan haleluya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang berikut kepada Yesus dong. Haleluya. Bapak Ibu, kayaknya saya melihat masih ada rasa aku gimana ya? Atau mungkin kan dibatasi oleh pandemi. Mungkin ya pandemi membatasi kita. Daripada hari ini, saya mau dong saling senyum kanan kiri ya dong. Kalau terus kita akan boleh bersama kembali kasih senyum aja. Senyum yang manis kanan kiri depan belakang. Bisa juga saling senyum ke kanan kiri. Oh, sehingga kita boleh semuanya udah senyum semuanya. Semua siap memuji Tuhan hari ini. Siap bersorak bagi Tuhan. Yeay, haleluya kita pujian hari ini. Amin. Oh, mari semua umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Kita semua amin. Umat diri panggilannya kita berpindah sekarang lawannya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari rumah
bahwa Tuhan berdiam di atas pujian umatnya. Dan hari ini kita yakin seberapa kita ada di tempat ini, lawatan Tuhan rata. Mau itu Jumat yang ribuan, puluhan, ratusan, tetap kuasanya nyata. Amin saudara. Haleluya. Masih bersama bagi Tuhan. Masih bersama bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya lagi. Haleluya. Haleluya. Bersuara. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berangkat hidupnya, bertemukan, bertemukan. Dengan kasih Kristus kami mengundang para pelayan-pelayan tugas. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam puji-pujian kami Tuhan terus memuji muliakan-Mu dengan luar biasa. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan akan terjadi di tempat ini dan sudah terjadi. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Allah. Kini aku mengkuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan
Berkati tangan-tangan yang mungkin saat ini belum dapat memberikan. Kami percaya berkat Tuhan pun akan terjadi. Biarlah Bapa, urapi pelayan Tuhan yang sebuah persembahan. Kini semua bekerja dengan luar biasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus itu selamat kami siap memberikan yang terbaik bagi Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kita mendengar sabda firman Tuhan. Haleluya, serta hati kita, fokuskan jiwa kita untuk Tuhan. Fokuskan hati pikiran kita pada Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan, kuasa firman Tuhan akan terjadi pada siang ini. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Kau. Kau selalu setia, yang kami percaya dalam Kau tidak pernah sekali ingkar. Rancangan-Mu indah. Ku percaya Kau sudah bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu beberapa bulan ini dan beberapa tahun yang akan datang. Karena kami percaya di tengah banyak orang berkata krisis, tengah orang yang banyak berkata resesi akan datang, tapi kami masih tetap tenang di bawah kaki Tuhan. Sebab kuasa dan pertolongan Tuhan lebih besar daripada apapun. Manusia mungkin tidak bisa menolong, tapi firman-Mu berkata, singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, lewat firman-Mu Allah berbicara, lewat firman-Mu Allah menasihati, memperingatkan, menghibur, menguatkan, dan memberkati umat. Dan orang setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, mereka datang tidak sama seperti mereka pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Terima kasih untuk tim present worship GBK Kepala yang sudah memberkati kita semua. Shalom. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul The New Normal. Kenapa bicara tentang The New Normal? Ini adalah sesuatu yang sedang dibicarakan yang menjadi happening dalam pembicaraan kita hari-hari ini. Dan ada satu pertanyaan yang ditanyakan, yaitu yang membuat orang khawatir, apakah semua akan kembali seperti normal atau dulu lagi? Karena seakan-akan hari-hari ini seperti tidak normal, saudara. Ya. Contohnya aja bersalaman. Bersalaman itu adalah hal yang paling sederhana, hal yang simple. Itu sudah nggak boleh. Sekarang kita udah rubah cara bersalaman kita ya. Cara bersalaman sehati ataupun Yonggi boleh juga deh. Ya. Bayangin saudara, hal yang paling sederhana salaman. Itu aja sudah tidak boleh. Nah, ini memang harus terjadi perubahan saudara. Dikatakan dengan the new normal. Jika Presiden sudah bilang mulai ada bersahabat dengan coronavirus ini, ya, saudara, WHO bilang apa? Bahwa virus ini tadinya kekal ada di bumi seperti penyakit campak dan virus lainnya, yang memang harus ada vaksinnya. Semalam saya baca ada postingan bahwa Amerika akan stop membantu dana WHO, ya, dan stop kerja sama dengan WHO. Kenapa? Karena dia lebih berfokus ke China. Jadi Amerika merasa sakit dan dia tidak akan membantu lagi. WHO juga pernah mengeluarkan sebuah statement ya, bahwa virus ini akan selesai dalam waktu 4-5 tahun, baru bisa dikendalikan. Ke gereja itu adalah hal yang paling fundamental. Ya, di Jakarta apalagi banyak gereja, kira-kira ribuan. Kalau kita ingat 4 bulan yang lalu kita tidak bisa beribadah. Is that normal? No, it's not normal. Biasanya mic ini juga dipakai oleh 5 WL. Kita nggak pernah sekalipun ngelatih. Kadang-kadang WL naruh mic di bawah bibir. Meskipun tetap 5 orang gantian, kita tidak pernah ingin punya rasa mengelapih.
Tapi apa saudara? Di era new normal ini, minimal di tas kita ada hand sanitizer. Udah tisu basah, ada alkohol. Ibadah sudah nggak boleh 5 orang, karena ada rumor, akan ada jamaah. Ya. Dan semua orang lagi punya pertanyaan yang sama, saudara. Kapan kembali normal? Atau mungkin nggak kembali normal? Atau mungkin kita sudah tidak bisa bersalaman seperti dulu lagi? Sebagai hamba Tuhan, sebelum saya menjawab ini, terlebih dahulu kita akan belajar. Normal itu apa? Klik. Normal itu apa? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara pikirkan normal yang Bapak Ibu Saudara maksud apa sih? Normal adalah sesuatu yang menuruti aturan atau pola yang umum. Ya. Sesuatu yang menuruti aturan atau pola yang umum. Itu adalah normal. Tetapi apakah sesuatu yang umum pasti benar? Coba saudara jawab di hati masing-masing. Setelah ibadah nanti kasih jawaban ke saya. Oke. Kita mau kembali normal seperti pada umumnya. Tetapi apakah yang umum itu selalu benar? Jawabannya belum tentu, saudara. Karena seringkali pola yang umum yang kita hidupi sebelum corona ini mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosen saya pernah bilang kalau ada seorang lahir dari keluarga pencuri dan setiap hari yang dia lihat adalah pola mencuri, suatu saat dia dewasa dan dia berpikir mencuri itu normal. Tapi apakah normal bagi dia itu suatu kebenaran? Coba renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Normal kita sebelum corona ini sudah benar enggak di mata Tuhan? Di mana normal kita suami nggak punya waktu untuk istri, suami kerja pagi pulang larut malam lalu masuk kamar dan tidur, sudah nggak pernah tanya istri, sayang, gimana kabar? Apakah benar pensil alis lipstik sudah habis? Sudah tidak ada lagi, saudara. Normal sekarang lebih baik. Banyak suami-suami sudah bisa masak buat istri. Amin. Apakah normal kita sebelumnya corona baik? Apakah normal kita yang berkata istri sibuk jalan-jalan, nggak pernah ngurusin anak, nggak pernah ngurusin suami? Apakah itu benar? Coba normalnya anak muda ketika pulang sekolah dia taruh tas langsung masuk kamar, dia main game di dalam kamar sampai besok pagi baru bisa keluar. Apakah normal saat orang tua memberikan uang jajan tapi nggak pernah ngobrol sama anaknya? Tapi jujur ya, itu menjadi normal kita kan? Itu menjadi normal kita. Ya. Normal kita tuh suka ngejar posisi, suka ngejar jabatan, suka ngejar uang, dan kita lupa segalanya. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Emangnya kamu mau kembali ke normal sebelumnya? Apakah normal saat kita ke gereja tidur main HP, balas WA, ngecek Facebook, ngecek IG, dan lain sebagainya? Ketiga hal itu seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kalau hari ini kita harus memasuki normal yang baru, kalau kita harus di rumah aja, di karantina, di lockdown, itu sebenarnya suatu normal yang baik daripada normal sebelumnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dimana sekarang keluarga mulai duduk bareng, ya, mulai makan bareng, mulai dari makan pagi, ya, makan siang,
sampai makan malam bareng. Selamat datang Pak. Ya, di mana sekarang keluarga mulai duduk bareng? Di mana mulai suami ngobrol? Jawabannya tadi, suami ngobrol. Jawaban yang tadi, yang bedak istri sudah habis, pensil alis sudah pendek. Nah, mama mulai mengajari anaknya. Di mana suami mulai bisa masakin Indomie buat istri? Pakai apa? Pakai itu ya, kornet ya, dan keju. Bukankah sebenarnya yang kita alami hari-hari ini adalah semua hasil doa kita? Di awal bulan Januari 2020 kita minta doa, Tuhan, saya mau punya banyak waktu untuk Engkau. Sekarang punya banyak waktu ya. Saya mau punya banyak waktu untuk keluarga. Saya nggak mau keluarga saya hancur, Tuhan. Saya mau keluarga saya dipulihkan. Nah, sekarang kumpul terus sehingga pemulihan terjadi. Ini adalah jawaban dari doa kita. Pak, saya capek kerja terus dari pagi sampai sore. Nah, sekarang saudara nggak bisa masuk-masuk. Ini kan jawaban doa kita. Pak, sekarang saya banyak waktu untuk beribadah. Ya, kalau dulu saya tidak punya banyak waktu untuk ibadah. Saya kalau hari Minggu cuma bisa ikut 1 kali Pak sebenarnya. Kalau saya mau ikut 5 kali. Nah, sekarang saudara bisa ikut 2 kali. Ya. Rencana kita mau buka sesi yang ketiga. Amin. Amin. Muda, aduh, males saya belajar UNAS. UNAS apa ya Pak? UNAS apa Pak? Singkatannya? Ujian nasional ya? Kalau UTS apa Pak? Saya pikir ujian tidak serius Pak. Ya, males sekolah, males kerjaan tugas dan lain sebagainya. Saya pernah lihat di IG ada yang nge-posting ya. Kok rasanya aku pingin dan kangen ngerjain tugas. Bukankah ini semua doa kita saudara? Karena itu saya tulis di slide. Be very careful of what you pray for, because sometimes the answer to our prayer will one day be our prayer request. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Yang artinya karena suatu saat jawaban doa Anda akan menjadi fokus doa kita. Tuhan, saya mau sekolah. Padahal dulu ngomongnya apa? Tuhan, aku mau sekolah. Tuhan, aku mau keluarga ngumpul. Sekarang ngumpul terus sampai bosan. Tuhan, aku pergi sekolah terus. Kapan ya tanggal merah? Biar aku bisa libur. Capek aku Tuhan nganterin sekolah. Sekarang apa Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah tanggalan merah ya semuanya. Hati-hati dengan apa yang menjadi doa kita saudara. Karena setiap musim akan muter. Ya, tidak ada di dunia ini sesuatu yang baru. Semuanya muter. Ya. Semua muter. Dulu 4 bulan yang lalu saudara nggak mau masuk kerja. Sekarang nggak bisa masuk kerja. Dan saudara kantor. Ya. Terus sekarang udah normal ya. Seseorang bisa terlalu biasa dengan sebuah pola, terbiasa dengan situasi tersebut. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 7. Bilangan 11 ayat 4 sampai 7. Bersama kita akan baca 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu 100. Dan orang Israel pun menangislah. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, gratis. Pada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Bawang prei itu daun bawang. Orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Dibuang masuk ke padang gurun. Saudara tahu keluhannya apa?
Jadi mereka ada dalam zona yang sangat aman. Bapak Ibu Saudara. Masuk ke padang gurun, mereka bilang, siapa yang kasih kita makan daging? Siapa yang kasih makan kita daging nih? Mulai ayat 5 dibuat sebuah komparatif, perbandingan. Maka dalam aspek ekonomi bangsa Israel sampai memperbandingkan enakan di Mesir. Enak apa? Enak lah, makan ikan gratis. Makan ikan gratis, Pak. Kayak di rumah baru dia, makan ikan terus, gratis. Semua gratis, all free. Habis makan ikan, ada pencuci mulut, Pak. Itu apa? Pencuci mulutnya? Mentimun dan semangka. Ya. Mentimun dan semangka. Masuk ayat 6. Kita kurus kering, hanya makan mana katanya. Sudah dikasih mana sama Tuhan. Masih komplek. Ya, mana itu adalah roti dari langit yang seperti ketupat. Ya. Maka Musa ngomong sama Allah di ayat 14 apa? Nggak tahan, aku repot nih Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Aku seorang diri. Untuk memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. 600.000. Ya, kurang lebih 2 juta. 2 juta orang Musa pimpin untuk keluar dari Mesir. Tapi hebatnya, loh saudara, ada hal yang menarik dalam new normal. Walaupun di padang gurun, tapi Tuhan itu membuat peristiwa jadi berbeda sekali. Mau tahu nggak? Setidaknya ada 4 hal, saudara, yang saya pelajari. Ada 4 hal Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama ada tongkat Musa, staff of Moses. Yang kedua ada mana? Yang ketiga ada tiang awan dan tiang api. Yang keempat hukum Taurat. Kenapa saya tidak masukin burung puyuh? Ya. Ketika orang Israel minta, Tuhan kasih burung puyuh. Ya. Wah, Tuhan itu detail banget. Dia nggak kasih plok daging, dia kasih burung puyuh. Terserah mau diapain, mau dirica, ya, mau digoreng kan, mau dibakar, terserah. Ya, Tuhan kasih kebebasan. Karena mana itu seperti ketupat yang datang malam hari, terus diolah, dimasak, jadi roti bundar. Selama 40 tahun bangsa ini, orang Israel ini makan mana? Bosan ya. Pantesan dia musuh-musuh. Ketika bangsa Israel masuk dalam sebuah keadaan di padang gurun, mereka tersiksa sekali. Susah sekali hidup mereka. Makan minum pun susah. Jadi mereka mengeluh sama Musa dan menolak kepemimpinan Musa. Musa dianggap tak becus dari pemimpin. Ketika Musa menerima 2 loh hukum Allah atau loh batu di Gunung Sinai yang ditulis oleh jari Allah sendiri, dan akhirnya mereka dikuasai berhala. Mereka sempat buat menyembah patung anak lembu emas. Putus asa mereka, dan akhirnya generasi Musa semua mati binasa. Aplikasinya apa, Pak? Coba sekarang lihat. Menurut survei orang yang ikut live streaming atau ibadah online, di gereja ini makin berkurang, saudara. Ya, yang saya takutkan generasi ini mulai pudar. Saya nggak tahu apakah mereka sibuk sama drakor, apakah mereka sibuk sama Netflix, atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita akan bahas tentang 4 hal Allah mempersiapkan segala sesuatu. Yang pertama ada tongkat. New normal yang diberikan Allah pada bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Tuhan kasih Musa itu tongkat. Jadi tongkat itu adalah representatif Allah.
representatif Allah, kehadiran Allah. Supaya apa? Supaya untuk menolong umat pilihan Tuhan. Ya. Contohnya apa? Contohnya lewat tongkat ini laut terbelah dua. Amin. Ketika harus pukul batu, keluar air. Nah, sekarang yang lagi kita pikirkan nih, saudara, apa yang sedang dipakai Tuhan untuk kita melihat masuk the new normal? Yang sekarang teknologi mungkin. Justru dengan teknologi hari-hari ini adalah semua aktif di YouTube, ingin jadi YouTubers, ya. Semua aktif di YouTube, di IG, di FB aktif, setiap media sosial aktif, mungkin di Twitter dan lain sebagainya. Semua orang beramai-ramai untuk menciptakan segala sesuatu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semua akan fokus kepada dunia digital dan teknologi yang akan menguasai dunia. Itu berarti apa? Gadget atau HP yang saudara pegang. Saudara akan menerima informasi apapun juga. Saudara akan pegang berita dunia di tangan saudara. Ya. Dan ingat, Tuhan pakai media atau teknologi ini sehingga Injil itu disebarkan seluruh dunia. Artinya apa? Jesus is coming, second coming. Kenapa? Injil diberitakan. Tadinya orang tidak pernah mendengar Injil. Pas dia buka YouTube atau Facebook, dia lihat ada GBI Pulau Mas Naga. Sekarang kocak ya mereka. Udah buka, ya. Wah, akhirnya Roh Kudus jalan. Jadi Injil akan diberitakan, saudara. Maka tadi saya bilang apa? Ini bicara mengenai apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Jesus is coming, second coming. Ketika GBI Pulau Gebang mengadakan ibadah online service, beberapa ada respon saya, ada yang dari Belanda, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, dari Singapura juga ada, yang sering ikut ibadah live itu. Mungkin yang tadinya mereka atau dengar firman Tuhan, hari ini mereka semua mendengar firman Tuhan lewat apa? Lewat teknologi. Lewat teknologi. Ini bukan hal baru, Bapak Ibu. Di kitab Daniel dikatakan teknologi sudah ada dari zaman dulu. Ya. The new normal yang akan terjadi adalah tongkat itu adalah teknologi yang akan dipakai oleh Tuhan hari ini. Tapi hati-hati, Musa pernah buat kesalahan lewat tongkat itu. Mungkin lewat teknologi, lewat gadget kita juga kita akan dapat kesalahan. Salahnya apa? Karena Musa fokus pada tongkat. Jangan sampai hati kita fokus pada gadget kita. Tuhan bilang, katakan pada bukit batu, tapi Musa memukul bukit itu 2 kali. Yang kedua, mana? Mana ini saudara? Tidak pernah diminta oleh bangsa Israel, tapi diberikan oleh Allah dari surga, gratis. Turun pada waktu malam. Yaitu apa dari peristiwa dunia ini? Walaupun ekonomi sulit saudara, walaupun bangsa Israel ada di Mesir, mereka minta daging, mereka mau makan sulit dan sebagainya. Tapi Tuhan turunkan mana dari sorga, makanan yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka. Mana ini seperti biji ketumbar. Nah,
Mana ini seperti biji ketumbar dimasak jadi roti buta dan kemudian dimakan oleh mereka. Dan ingat baik-baik, ini apa artinya? Artinya adalah the new normal yang akan kita hadapi. Dunia atau orang fasik akan banyak mengeluh, saudara. Tetapi kita orang benar akan menemukan jawaban dari Tuhan. Yaitu apa? Mana akan diturunkan berkat Allah akan tidak terputus atas hidup kita. Akan banyak juta-juta yang kau akan terima. Amsal bilang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang layak dipercaya berkatnya akan meningkat. Amin. Yang ketiga, tiang awan dan tiang api. Tahu artinya apa, saudara? Kita akan berjalan di siang hari, virus jauh dari kita. Kita akan berjalan di malam hari, virus jauh dari kita. Artinya apa? Tetap ada proteksinya Allah. Ya, maka yakinlah saudara, di tahun-tahun dan masuk hari, bulan dan minggu yang akan datang, engkau akan dibawa dalam suatu fase melihat cara Tuhan akan memprotek hidup kita dan melindungi kita. Yang keempat, hukum Taurat. Tools yang keempat yang dipakai Tuhan ketika bangsa Israel masuk padang gurun yaitu apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan Allah pada Musa di Gunung Sinai yang tingginya 2.285 meter. Siapa yang pernah ke sana? Tolong angkat tangan. Pak Yohanes sudah? Belum? Paling Gunung Sahari, Pak. Gunung. Puji Tuhan, saya sudah pernah sana, Pak. Sampai seminggu paha saya sakit. Tinggi sekali, Pak. Ya. Wah, memang benar ya, kita Mazmur bilang Tuhan adalah gunung batuku. Benar sekali. Pas kira-kira jam 4:30 matahari terbit, wah saya kaget. Wih, sekeliling saya apa? Gunung batu. Ada kan fotonya kan? Gunung batu, ya. Tingginya berapa, Pak? 2.285 meter. Setelah turun kita dikasih sertifikat. Hukum Taurat itu isinya 10 hukum. Ketika di breakdown dia jadi 613 ya, 613 aturan, 613 hukum, ya, 613 mitzvot, hukum atau perintah. Hukum Taurat itu diajar untuk supaya apa? Ada aturan main. Supaya ada aturan mainnya, Pak. Nanti setelah fase corona nanti kita lihat ada aturan main lagi, Pak. Ya. Sekarang kemau aja kita digilir ya, Pak. Digilir kan? Mungkin 1 jam. Setelah 1 jam kita keluar, yang lain masuk. Digilir. Seperti ibadah kita hari ini. Ada aturan sekarang 1 jam. Yang lewat dikit nggak apa-apa. Ya, di beberapa negara sekarang ada pelaku yang mungkin usianya ya, ada klaster baru. Yang mungkin usia 50 ke atas, mereka belajarnya ke sini. Yang 50 bawah ke situ. Semua ada aturan sekarang. Makanya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, semua buah boleh kamu makan, tapi ada 1 buah yang tidak boleh kamu makan. Itu ada aturan, Pak. Ya, ada aturan mainnya. Saudara bisa lihat sebelum corona ini banyak aturan ditabrak-tabrak. Ya, ada free sex, perkawinan sesama jenis, homoseks, ada lesbian, ada aborsi, ada korupsi, ditabrak-tabrak aturan. Sama di dunia pelayanan juga ada. Ada orang saling menjilat, ada orang saling menjatuhkan. Ya. Lebih parah lagi ada orang yang mau cari muka, padahal mukanya udah nempel. Ya. Nah,
bayangkan saudara, kalau mau tidak mau kita harus ada dalam satu fase yang akan berubah ini. Tapi tenang saudara, ada satu kalimat yang penting yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Mau dengar? Oh, nggak mau ya. Ya. Justru disinilah providensial Allah. Ya. Providensial Allah itu apa? Pemeliharaan Tuhan baik bagi kita. Amin. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu Mazmur 34 ayat 10. Orang Israel berkata kepada Musa apa? Emangnya di sini nggak ada bubur? Sampai engkau membawa kami keluar dari Mesir. Wah, pantesan Musa stres. Musa stres karena bangsa Israel itu datang peluk. Saya yang bacanya stres. Apalagi Musa yang alami. Apakah di sini tidak ada kuburan? Sehingga mereka berpikir itu normal. Ya. Dan ingin untuk kembali ke normal itu yang menghambat mereka melihat new beginning. Awal permulaan yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau ingatkan, jangan terlalu biasa dengan Mesia. Dan tidak menghiraukan Tuhan. Tahu kok saudara? Padahal di Mesir itu mereka sangat menderita saudara. Sangat susah. Mereka dicambuk. Mereka disuruh buat batu bata tapi nggak ada bahan. Gimana saudara? Pusing. Mereka diperlakukan bukan seperti manusia. Kerja pagi sampai subuh, tidur sebentar 1 jam balik. Disuruh kerja lagi. Dan yang bahayanya nggak dikasih upah. Kerjaan banyak sih tapi nggak ada yang mau gaji, gimana? Saudara, seringkali keinginan untuk kembali ke normal itulah yang menghambat kita untuk melihat new beginning yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Mungkin keterikatan kita dengan normal kita itu yang menghambat Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Israel yang merupakan generasi dari Yosua. Mereka begitu terikat dengan Mesir dan mereka begitu terikat dengan normal mereka sampai akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Mereka hanya bisa lihat. Sebagai gembala dari gereja Bethel di Jemaat Dewa, yang saya mau ingatkan kepada jemaat yang Tuhan percaya, Tuhan mau ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Amin. Baik itu dalam bisnis saudara, baik itu dalam kerjaan saudara, dalam pelayanan yang baru juga. Tapi hari ini kita jangan terikat oleh normal kita, sampai kita tidak bisa memasuki new beginning. Jangan sampai fokus pada masa lalu sehingga kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, kalau saudara hanya terikat sama normal yang dulu, pokoknya saya tunggu toko saya sampai ramai, itu sudah tidak bisa saudara. Ya, semuanya online. Semuanya online. Kenapa gereja-gereja ngadain ibadah online service di awal-awal? Nggak mungkin gereja paling ini musiman pak, 1-2 minggu paling udah selesai, udah bosan. Tapi apa saudara? Hari ini ibadah online sangat digemari, ya. Harus kita ibadah online. Kasihan gereja yang masih konvensional, susah. Ibadah online digemari. Benar gak berguna? Iyalah. Ibadah kan kita nggak usah nanya.
pakai baju piyama juga. Pendetanya nggak mau main. Terlebih lagi apa? Nggak ngasih uang persembahan. Ini bukan pesan sponsor Bu Gembala ya. Benar nggak Pak? Ayo saudara, jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel, generasi Yosua yang fokusnya sama Mesir. Sampai Kanaan di depan mata, dia nggak masuk. Yang terakhir saya bilang, sampai mereka mati. Nah, siang hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghadapi padang gurun. Ya, kita semua lagi di padang gurun ya. Kita sudah meninggalkan normal kita yang sekarang lagi duduk dari normal yang baru. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bilangan 14 ayat 27. Bilangan 14 ayat 27. Ada? Bilangan 14 ayat 27. Ya. Bilangan 14 ayat 27. Bilangan 14 ayat 27. Ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersumut kepadaku? Segala sesuatu yang disembunyikan orang Israel padaku telah lunas. Nah, lihat di sini. Tuhan. Sampai kapan orang-orang ini mau ngomel atau bersungut aja di hadapan Tuhan? Di ayat ini kalau kita belajar teologi ini seperti hiperbola ya. Seperti hiperbola. Terlalu banyaknya ngomel. Saking kerasnya ngomel sampai Tuhan di surga itu kedengaran. Ya. Yang pertama, bagaimana saudara dan kita bisa menghadapi padang gurun? Bagaimana saudara dan saya bisa menghadapi padang gurun? Yang pertama ada berhenti bersumur-sumur atau ngomel. Coba saudara review kembali 4 bulan yang lalu. Ya. Sudah berapa kali ngomel? Aduh, nggak bisa ke mall nih. Aduh, nggak bisa keluar rumah. Aduh, belum ada yang buka. Nggak bisa ke salon lagi. Nggak bisa manicure, pedicure, dan terkubur. Nggak bisa ke gereja. Lalu udah rindu nih mau ketemu sama Pak Rob. Yang kemarin mes berdoa di datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada mes berdoa tiap hari Jumat. Tiap hari Rabu dan Jumat jam 7, 1 jam saja di kaki Tuhan. Ya, kita akan banyak bicara dengan Tuhan. Kita akan banyak komunikasi dengan Tuhan. Saya himbau untuk Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan untuk bersama bergabung dalam mes berdoa kita. Amin. Nah, berapa lama ngomel kita? Sudah berapa kali ngomel kita dibandingkan haleluya? Ya, dibandingkan haleluya kita. Lebih banyak mana, Pak? Ngomel apa haleluya? Banyak ngomel gitu ya. Nah, kenapa orang Israel bersungut ketika dibawa keluar atau eksodus dari Mesir? Padahal janji Tuhan digenapi. Kenapa bisa ngomel? Yang saya pelajari, karena mereka dibawa keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang sudah terlalu nyaman dalam sebuah kondisi, perubahan sedikit pun akan membuat mereka marah. Itulah yang terjadi di kalangan orang-orang Israel. Mereka terlalu nyaman dengan tekanan Mesir, sehingga mereka marah saat dibawa ke padang gurun. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sampai engkau, ya, sampai Musa membawa kami ke padang gurun? Padahal semestinya padang gurun adalah cara Tuhan mengangkat hidup mereka, menggenapi janji Tuhan untuk hidup mereka. Tetapi seringkali sesuatu yang membawa kita keluar dari zona nyaman, itulah yang seringkali membuat kita marah dan tidak nyaman.
Tetapi saat sesuatu berubah atau keluar dari zona nyaman, padahal mungkin masa-masa ini adalah cara Tuhan untuk mempromosikan saudara. Apa sih tujuan padang gurun? Ketika saudara mau dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Harus lewat padang gurun, nggak bisa instan saudara. Ya, harus lewat proses. Nggak bisa jadi Kristen instan. Harus apa? Lewat proses, lewat padang gurun. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka mau dipromosi. Caranya lewat padang gurun. Ya, lama mereka 40 tahun. Kalau kita paling 2-3 bulan saja. Tujuannya apa, Pak? Supaya mereka dewasa. Ya. Supaya mereka dewasa. Yang kedua, menghadapi promosi tanpa tantangan. 40 tahun harus dijalani. Ya, 40 tahun harus jalan dari Mesir. 40 tahun harus jalan di Mesir. Kalau mau tidur saja harus bangun tenda. Konsekuensinya dari promosi adalah tantangan. Ingat saudara, tidak ada peristiwa dalam hidup dunia ini yang tanpa pembentukan dari Tuhan. Nah, rahasia Tuhan kita saudara. Kenapa sih orang benci banget sama tantangan atau bersungut-sungut kalau kena tantangan? Ya iyalah Pak, manusiawi. Ya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa janji Tuhan atau promosi atau mujizat itu dapat didapati secara instan. Ya, didapati secara instan. Ini bukan nyeduh kopi Pak, kita instan. Ini bukan makan Indomie kita instan. Tapi kita mau menjadi dewasa, kita perlu proses. Ya. Sebenarnya mujizat yang terbesar itu bukan mujizat yang terjadi secara instan, tapi mujizat yang membawakan perubahan yang permanen. Amin. Yang permanen, Pak. Iman yang bisa memindahkan gunung, tapi Tuhan tidak bisa menyelesaikan ini secara instan. Benar nggak, Pak? Bisa apa secara apa? Tuhan butuh kita sebagai orang percaya untuk menghadapi ini. Ya? Tidak ada yang instan dalam hidup. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan corona ini dalam 1 detik, sekarang corona hilang, bisa sana. Ya? Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Karena ini sebuah tantangan buat kita. Ya? Sebuah tantangan buat kita. Tuhan bisa melakukannya. Corona hilang dalam 1 detik. Mari nikmati tantangan. Karena tantangan itulah yang membawa kita ke next level. Amin. Yang ketiga apa? Di padang gurun mereka harus berlatih untuk membela diri sendiri. Tuhan latih mereka buat apa? Supaya nanti di Kanaan bisa melawan Goliat. Apa yang sekarang menjadi Goliat Bapak Ibu, Saudara? Supaya di Kanaan bisa melawan Goliat. Jangan nanti setelah diangkat jadi pemimpin 2-3 minggu sudah nangis. Aduh, anak buah gua nih bikin gua pusing. Ya, tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi pemimpin harus kuat dalam menghadapi tantangan. Ya. Tantangan itu pasti ada selama kita hidup. Kita akan buka yang dalam kitab Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Janganlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Bersama kita baca. Janganlah engkau lupa.
Apa perintah yang pertama kepada pemimpin yang baru Yosua? Ayat 8 itu apa? Itu ada kata renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa Tuhan fokuskan itu? Siang dan malam itu berarti 24 jam ya, dalam arti sesungguhnya. Karena itu adalah kesalahan generasi sebelumnya. Kalau kita baca dari Musa, dia menurunkan satu generasi, regenerasi, yaitu generasi Yosua. Ya, generasinya bagus ya, dari Musa ke Yosua. Dari Yosua ke hakim-hakim itu tidak jalan, Bapak Ibu. Tidak ada regenerasi. Makanya gereja ini harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi biar menjadi gereja yang dinamis, gereja yang luar biasa. Generasi Yosua punya kesalahan, yaitu tidak pernah jadikan Tuhan yang terutama dan yang pertama atau nomor satu. Kalau dalam Yosua 5 ayat 12, kalau kita perhatikan di situ Tuhan memberhentikan mana? Selama bertahun-tahun orang Israel hidupnya cuma dari mana? 40 tahun dia makan mana? Karena itu hidup mereka sangat bergantung sama mana? Ya. Mereka sangat bergantung pada mana? Itu menjadi makanan pokok. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan menghentikan mana? Kenapa Tuhan menghentikan mana? Padahal mana itu dari Tuhan ya. Kayak lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya. Pertanyaannya gitu, kenapa Tuhan menghentikan mana? Karena mana mengambil tempatnya Tuhan dalam hati orang Israel. Mana sudah mengambil isi hatinya Tuhan. Mana sudah menggantikan Tuhan di hatinya orang Israel. Setiap pagi bangun, cari mana. Setiap hari cari mana. Buktinya apa? Hari sebelum hari Sabat, kerjaan mereka ngumpulin mana? Ngumpulin mana? Sebanyak-banyaknya. Karena besok hari Minggu, buat stok lumayan. Dan mereka berpikir Tuhan tidak mau ngasih mana lagi. Dia kumpulin stok yang banyak. Betapa nomor satunya mana dalam hidup mereka, saudara. Karena itu Tuhan lihat mereka dikasih mana terus. Karena mana sudah mengambil tempatnya Tuhan. Dan itu yang kita alami. Seringkali uang yang mengambil tempatnya Tuhan dalam hati kita. Kenapa tidak ke gereja? Toko lagi ramai kok. Kenapa tidak ke gereja? Lagi ramai job, lagi full job saya. Kenapa tidak ke gereja? Lagi ada meeting penting dan lain sebagainya. Sebelum coronavirus ini pikirnya cuma uang, cuma jen, cuma hepeng, cuma doi, dan lain apa lagi saya nggak tahu. Coba sekarang sudah nggak punya uang, siapa sekarang yang nomor satu? Tuhan. Coba kalau uang kita banyak, pikirannya apa Pak? Pikirannya apa Bu? Wah, habis ibadah enak nih. Kita beli tas baru. Habis ibadah enak nih. Kita ke showroom mobil. Habis ibadah enak juga kalau kita lihat di HP. Hebat. Tapi sekarang apa yang menjadi pikiran kita? Kapan bisa balik ke gereja lagi? Kapan bisa kembali ke normal lagi? Ya. Apakah itu normal yang buruk? Jadi ada orang sange
namanya Joko. Dia lagi ngopi-ngopi sama temannya. Ngopi dia, si Joko ini orang sana. Salah satu komunikasi. Joko, kalau menurut kau uang itu nomor berapa? Joko berpikir, langsung dia jawab dengan tegas. Kakak, menurut saya uang itu nomor 6, kakak. Nomor 6. Langsung temannya kasih pertanyaan lagi. Kalau begitu nomor 1 sampai 5 apa Joko? Joko dengan tegas dia jawab. Nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila. Tetap Pancasila kakak. Anggota PPU kali. Tetap Pancasila. Ya. Wah, Joko ini nasionalis mas. Saya akan tutup khotbah saya dengan quote. Saya undang pemain musik. Saya tutup khotbah saya dengan quote atau kutipan. Jadikan Tuhan yang pertama yang saudara temui pada pagi hari. Dan jadikan Dia yang kita temui terakhir di malam hari. Mari bersama kita kumandangkan. Ya. Saudara itu diganti dengan nama Bapak Ibu saudara. Ya, Bapak Ibu. Yuk, 2, 3. Jadikan Tuhan yang pertama yang Herman temui pada pagi hari. Dan jadikan Dia pribadi yang terakhir yang kita temui pada malam hari. Amin. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang ini. Tuhan telah membukakan kami demi normal. Tetap ada pertolongan Tuhan. Kami yakin peristiwa ini akan menjadi satu kekuatan kita. Kami yakin peristiwa ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kami makin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita permohon. Berkati para pengusaha, berkati para karyawan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para mahasiswa, para pelajar, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Bu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Bisa lambaikan tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan sebelum kita akhiri ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang kita harus ketahui sama-sama. Sebagai gereja Baitul Indonesia Jemaat Pulau Gebang Mas Naga di tempat ini, seluruh rangkaian ibadah minggu sudah berlangsung seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, kita mulai new normal ibadah kita. Ibadah berlangsung 2 sesi, pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Dan tetap kita ikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan juga oleh sinode gereja. Dan tentunya kegiatan-kegiatan ibadah tengah minggu kita, yang pertama saya harus sampaikan kembali bahwa kita ada mesbah doa setiap hari Rabu dan Jumat. Bapak Ibu Saudara yang tidak punya acara kemana-mana malam hari bisa datang. Doanya nggak lama, cuma 1 jam Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam 1 jam itu kita sungguh-sungguh boleh sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Di dalamnya kita juga ada sharing firman Tuhan. Dan di dalamnya kita ada berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk seluruh ibadah tengah minggu, baik itu ibadah teens, ibadah wanita, dan juga ibadah anak-anak sekolah minggu, untuk sementara kita masih beribadah di rumah. Nanti anak-anak akan mendapatkan tayangan khusus untuk sekolah minggu dan bisa beribadah di rumah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan juga melanjutkan atau kembali beraktivitas dengan home kita masing-masing. Home Pulau Gebang, home Penggilingan, home
Pulau Gebang 1, Pulau Gebang 2, dan juga Home Bekasi. Mungkin acaranya bisa dikoordinir dengan leader home masing-masing. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita akhiri ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita bersama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang kami membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman Wijaya yang sudah menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Di situ banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Setiap persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan kami, apapun yang kami bawa pagi hari ini, itu boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang harum, dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan satu persatu, dan mari memberi dengan sukacita. Dan selagi kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan dari anak-anak teens kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang baik, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Kalau kami adik-adik ada pesan sedikit firman dalam 1 Timotius 4 ayat, jangan seorang pun kaum muda, tetapi kata firman Tuhan menjadi teladan dalam kasih muda, anak-anak remaja, anak-anak teens GBI Lubang harus jadi teladan dalam segala kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, kebaikan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, tanganku
Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak-anak teens kita Bapak Ibu Saudara. Dan dukung dalam doa biar anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens kita boleh tetap tumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Siap hadapi tantangan, siap hadapi semua kehidupan new normal ini bersama Tuhan. Yang siap katakan amin. Kita yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan puji. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan puji. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama dengan syukur sembah Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ada tantangan dan cobaan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kita mau dimanipulasi dengan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Ada waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kami gak mengerti kenapa Tuhan izinkan masalah yang terjadi. Lewati cobaan, kami mau percaya ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman kami katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian sorak-sorai kemenangan kami Tuhan, yang kami percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Lewati masalah, lewati persoalan, lewati tantangan yang boleh Tuhan izinkan kami alami hari-hari ini. Kami percaya itu bagian dari promosi Tuhan buat kami. Itu bagian dari sesuatu yang luar biasa yang harus kami hadapi bersama Tuhan. Asalkan kami berjalan bersama Tuhan, kami lewati berjalan bersama tangan Tuhan yang kuat, kami akan melalui semuanya. Kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah, di mana Tuhan boleh hadir di depan kami, di hadapan kami, di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan kami pulang dari tempat yang kami bawa berkat.
Kami bawa sukacita, kami bawa kemenangan bersama Tuhan. Memasuki masa-masa new normal kami Tuhan. Kami tetap percaya rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga demi keluarga. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam toko dagang kami. Apapun yang kami buat, Engkau senantiasa membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaatmu yang tidak hadir dalam rangkaian ibadah sepanjang hari ini, baik ibadah sesi 1 dan sesi 2 Tuhan. Memberkati mereka Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kalau mereka susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka ada pergumulan dalam kehidupan mereka, baik dalam ekonomi, rumah tangga, apapun yang mereka hadapi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa, di mana Tuhan juga boleh sediakan tempat yang baru, ruangan yang baru. Tuhan memberkati gereja ini. Kami serahkan GBI Pulau Gebang Mas Naga ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan setiap jemaatnya, diberkati Tuhan setiap pengurus dan pelayannya, diberkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang boleh hadir dalam gereja ini Tuhan boleh menerima lawatan Tuhan. Memberkati semua donatur, semua orang yang sudah ambil bagian dalam perluasan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga mengalir buat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja, kaum wanita Tuhan. Bahkan ibadah beda tengah minggu Tuhan memberkatinya. Biar senantiasa ada berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia, diberkati bangsa kami, diberkati kota Jakarta. Para pemimpin kami berikan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang Tuhan memberkati dan juga memakai para tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, suster, semua perawat dan juga tenaga kesehatan yang bertugas hari-hari ini Tuhan dalam garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka lepas pribadi ya Bapak. Yang sakit Tuhan jangan sembuhkan. Kalau mereka saat ini sedang ada terbaring di rumah sakit, juga Tuhan tolong, Tuhan lawat, karena Tuhan jangan ada sembuhan sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bawa setiap persembahan, setiap anak-anak-Mu Bapak. Setiap persembahan ini Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Diberkati dalam pekerjaan usaha dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kalau akhirnya Bapak, sebentar kami kembali dari tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Hantar kami Bapak sampai tiba di rumah kami, tidak kurang suatu apapun, dan boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Selanjutnya Tuhan pertemukan kami dalam ibadah yang luar biasa minggu yang akan datang. Kembali kami boleh beribadah dengan sukacita di rumah Tuhan, di tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita dua-dua, pulanglah. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah kepada orang tuamu. Maka berkat Tuhan akan turun ke atas kita. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu pulang dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita boleh saling bersalaman tapi dengan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
bersama kita di dalam kita. Kemuliaan yang perlindungan